Salam kekasih Tuhan, bertemu kembali pada pembacaan firman. Tetap semangat dan bersuka cita. Semoga Bapak Ibu sehat selalu dalam lindungan Tuhan. Sebelum membaca firman, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang Maha Suci, Maha Kuasa, kami datang sujud bersimpu di bawah kaki-Mu ya Aba Bapa. Urapi kami ya Allah Roh Kudus dengan seluruh pendengar yang mendengarkan firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami saat membaca firman. Kami mulai pembacaan firman ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang Maha Ajaib. Haleluya. Amin. 2 Samuel 8. Kemenangan Daud. Sesudah itu Daud memukul kalah orang Filistin dan menundukkan mereka. Lalu Daud mengambil kendali pemerintahan atas ibu kota dari tangan orang Filistin, dan ia memukul kalah orang Moab. Lalu sambil menyuruh mereka berbaring di tanah, ia mengukur tempat mereka dengan tali. Diukurnya 2 kali panjang tali itu untuk mematikan dan 1 tali penuh untuk membiarkan hidup. Maka orang Moab takluk kepada Daud dan harus mempersembahkan upeti. Selanjutnya Daud memukul kalah Hadadezer bin Rehob, Raja Zoba, ketika ia pergi memulihkan kekuasaannya pada sungai Efrat. Daud menawan daripadanya 1.700 orang pasukan berkuda dan 20.000 orang pasukan berjalan kaki. Lalu Daud menyuruh memotong urat keting segala kuda kereta, tetapi dengan meninggalkan 100 ekor kuda kereta. Lalu orang Aram dari Damsyik datang menolong Hadadezer, Raja Zoba. Tetapi dari antara orang Aram itu Daud menewaskan 22.000 orang. Kemudian Daud menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di daerah orang Aram dari Damsyik. Orang Aram itu takluk kepada Daud dan harus mempersembahkan upeti. Daud dan harus mempersembahkan upeti. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Sesudah itu Daud mengangkut perisai-perisai emas yang dipakai oleh anak buah Hadadezer, lalu membawanya ke Yerusalem. Dan dari Betah dan dari Berotai, yaitu kota-kotanya Hadadezer, Raja Daud mengangkut amat banyak tembaga. Ketika didengar Tou, Raja Hamar, bahwa Daud telah memukul kalah seluruh tentara Hadadezer, maka Tou mengutus Yoram anaknya kepada Raja Daud untuk menyampaikan salam dan mengucapkan selamat kepadanya, karena ia telah berperang melawan Hadadezer dan memukul dia kalah. Sebab Hadadezer sering memerangi Tou, dan Yoram membawa barang-barang perak, emas, dan tembaga. Juga barang-barang ini dikhususkan Raja Daud bagi Tuhan, bersama-sama perak dan emas yang berasal dari segala bangsa yang ditaklukkannya, yakni perak dan emas dari orang Aram, dari orang Moab, dari Bani Amon, dari orang Filistin, dari orang Amalek, dan dari jarahan yang dirampas dari Hadadezer bin Rehob, Raja Zoba. Demikianlah Daud mendapat nama, dan ketika ia pulang ia menewaskan 18.000 orang Edom di lembah Asin. Lalu ia menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di Edom.
Di seluruh Edom ditempatkannya pasukan-pasukan pendudukan, sehingga seluruh Edom diperbudak oleh Daud. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Pegawai-pegawai Daud. Demikianlah Daud telah memerintah atas seluruh Israel dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Yoab anak Zeruya menjadi panglima, Yosafat bin Ahilud menjadi bendahara negara, Zadok bin Ahitub dan Ahimelek bin Abiatar menjadi imam, seraya menjadi panitera negara. Benaya bin Yoyada menjadi panglima orang Kreti dan orang Pleti, dan anak-anak Daud menjadi imam. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, Maha Baik. Kami sudah memperdengarkan dan mendengarkan firman hari ini. Berkati para pendengar channel YouTube ini, berikan kesehatan, rezeki, kekuatan iman yang baru dalam menjalani kehidupan hari ini. Kuasa darah Yesus membungkus kami untuk terus maju membaca, merenungkan serta melakukan firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang menerobos setiap rintangan di depan kami seperti air yang menerobos. Engkaulah sumber kekuatan dan perlindungan kami, sumber pengharapan kami. Engkau yang selalu buka jalan saat tiada jalan Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Haleluya. Amin.